It's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you, it's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you. So please don't break my heart, don't tear me apart. I know how it starts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang pengertian diksi, kata, dan istilah. Kami dari kelompok 3 atas nama 1. Majidan atau Projabi, 2. Silvina Binihaya, 3. Junanda Putri Ayu Ittihad. A. Kaidah makna. Kaidah makna dalam pemilihan kata mengacu kepada persyaratan ketepatan pemilihan kata sebagai lambang, objek pengertian atau konsep-konsep yang meliputi berbagai aspek. Jadi, makna adalah hubungan antara bentuk bahasa dan objek atau sesuatu yang diacunya. Ada 2 jenis makna yang terpenting diantaranya adalah makna denotatif atau makna leksikal dan makna konotatif atau makna gramatikal. B. Penggunaan pilihan kata atau diksi. Ketepatan diksi. Syarat-syarat ketepatan diksi adalah sebagai berikut. 1. Membedakan secara tepat antara kata bermakna, konotasi, dan denotasi. 2. Membedakan secara cermat terhadap kata yang hampir sama maknanya. 3. Membedakan kata-kata yang mirip atau hampir mirip ejaannya. 4. Mewaspadai akhiran asing yang kurang tepat. 5. Memahami kata yang tergolong kata umum dan kata khusus. 6. Memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. B. Kesalahan diksi. Pemakaian kata yang tidak tepat diantaranya ada beberapa, yaitu kata dari atau daripada sering digunakan tidak tepat. Contohnya, hasil daripada penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Penggunaan kata daripada pada kalimat di atas tidak tepat karena harta daripada hanya dapat dipakai membandingkan antara 2 buah objek. Jadi kata yang tepat dalam pemakaian kalimat tersebut adalah kata dari yang menyatakan asal. 3. Pemakaian kata berpasangan, yaitu ada sejumlah kata yang pemakaiannya berpasangan disebut konjungsi korelativa seperti ini. Antara itu dengan yang lain tidak sama. Pemakaian kata berpasangan, yaitu ada sejumlah kata yang pemakaiannya berpasangan disebut konjungsi korelativa seperti ini. Antara titik-titik dengan titik-titik tidak, atau pasangan yang salah. Antara titik-titik dan titik-titik tidak, atau pasangan yang benar. 3. Pemakaian 2 kata, yaitu dalam terdapat pemakaian 2 kata yang bermakna dan berfungsi sama. Kata yang sering digunakan secara serentak bahkan pada posisi yang sama seperti agar, supaya, demi, untuk. 4. Pemilihan kata yang dapat berlangsung dengan baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penulis, yaitu menghindari kata-kata yang tidak menambah kejelasan makna kata, menghindari penggunaan beberapa kata yang bermakna sama, menghindari penggunaan istilah baru karena dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca. C. Diksi menurut leksikal. 1. Antonim. Antonim adalah pilihan kata yang memiliki makna berlawanan. 2. Sinonim. Sinonim adalah pilihan kata yang memiliki persamaan makna. 3. Polisemi. Polisemi adalah frasa kata yang memiliki banyak makna. 4. Homograf. Homograf adalah kata-kata yang memiliki tulisan sama akan tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. 5. Homonim. Homonim adalah kata-kata yang memiliki ejaan yang sama namun makna dan bunyinya berbeda. D. Diksi menurut makna. Ada 2 diksi menurut makna, yaitu 1. Konotatif. Konotatif merupakan mempunyai makna tautan
mengandung konotasi. 2. Denotatif. Denotatif mempunyai makna tegas atau jelas. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hakikat ejaan. Pada hakikatnya, ejaan itu adalah konvensi grafi perjanjian di antara anggota masyarakat pemakai suatu bahasa untuk memulihkan bahasanya. Bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan diganti dengan lambang-lambang huruf dan tanda-tanda yang lain. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan. Kenyataannya menunjukkan bahwa para pemakai bahasa masih saja menjumpai masalah-masalah praktis yang berhubungan dengan ejaan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan menggugah semua pihak memasyaratkan pemakaian EYD. Dengan demikian, setiap pemakai bahasa Indonesia tidak akan merasa bahwa EYD atau masalah bahasa pada umumnya hanya urusan. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Sebuah ejaan disebut baik antara lain kalau sebuah huruf hanya digunakan untuk melambangkan sebuah bunyi, atau sebaliknya sebuah bunyi hanya dilambangkan dengan sebuah huruf saja. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sekarang belum memenuhi ketentuan ini. Baik, selanjutnya beberapa kaidah yang masih sering tidak ditaati. Yang pertama, pemenggalan kata. Yang kedua, penulisan kata depan atau partikel. Yang ketiga, penulisan gabungan kata. Yang keempat, penulisan kata ulang. Yang kelima, penulisan kata perimbuan. Yang keenam, penulisan gabungan kata. Yang ketujuh, penulisan bentuk gabungan terikat. Yang kedelapan, penulisan bentuk singkatan dan akronim. Yang kedelapan, penulisan untuk serapan. Yang kesembilan, penulisan angka. Yang kesepuluh, penggunaan tanda baca. Yang kesebelas, kata-kata berejaan kembar. Dan yang selanjutnya, pemakaian kata. Pemakaian kata itu adalah pemilihan kata atau diksi yang disesuaikan dengan lingkungan pemakaian bahasa tersebut. Untuk itu, maka pembahasan pemakaian kata dalam tulisan ini terkait dengan pemilihan kata dalam karangan ilmiah. Dalam hal ini, pemakaian kata yang berkaitan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik, bahasa karangan ilmiah yang menuntut pemakaian kata yang benar dan pemakaian kata yang baik. Kata yang benar. Kata yang benar dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai bentuk atau pembentukan kata yang mengikuti kaidah pembentukan atau bentuk kata morfologi bahasa Indonesia. Berkaitan dengan itu, dalam bahasa Indonesia dikenal adanya kata dasar dan kata jadian atau bentukan. Kata dasar atau kata tunggal adalah kata yang dihasilkan oleh proses morfologis derivasi zero. Sedangkan kata jadian atau bentukan dihasilkan oleh proses morfologis seperti afiksasi, reduplikasi, abreviasi atau pemendekan, komposisi atau perpaduan, dan derivasi balik. Dalam hal ini, kaidah-kaidah morfologis diperlukan untuk menghasilkan kata jadian atau bentukan tersebut. Berikutnya adalah kata yang baik. Dalam pilihan kata yang baik harus diperhatikan situasi pemakaian kata-kata yang digunakan. Komunikasi akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien apabila didukung oleh pemakaian kosakata yang baik, seperti penggunaan maksud untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu kegiatan, karena tujuannya tidak hanya dimengerti, akan tetapi orang lain melakukan kegiatan yang dimaksud. Hal ini sangat besar ditentukan oleh pilihan kosakata yang digunakan. Kapan harus digunakan kata ambil, ambil saja, ambillah, tolong ambil, dan lain-lain sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi pemakaian kata itu. Dan selanjutnya adalah pemakaian istilah. Istilah yang digunakan dalam karya itu akan mencerminkan bidang ilmu yang dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Untuk itu, istilah tersebut di samping memiliki sifat internasional, juga memiliki sifat nasional. Istilah internasional maksudnya bahwa makna istilah itu dikenal secara umum dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Sedangkan sifat nasional artinya istilah itu memiliki ciri-ciri linguistik bahasa bersangkutan.